Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan, Bang. Oke, jadi sini aku mau bacain terkait soal tugas struktur baca satu ya. Yang pertama itu tugasnya adalah mendesain profil penampang baja untuk kuda-kuda atap. Kemudian kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu untuk penugasannya itu udah kami sediakan timeline. Nanti itu harus diikuti dan sesuai jadwal gitu. Jika ada keterlambatan nanti akan terdapat sanksi, yaitu berupa pengurangan nilai. Kemudian untuk model rangka kuda-kudanya ini ada 5 model. Ini untuk model yang pertama, model kedua, model ketiga, model keempat, dan kelima. Kemudian untuk mutu baca yang digunakan itu ada BC37 dan BC41. Untuk kemiringan atap ada 30 derajat, 37,5 dan 45 derajat. Kemudian untuk dimensi bangunannya itu lebarnya 10 meter, kemudian panjangnya 15 meter. Nah, mungkin sini aku menambahin buat jarak antar kuda-kudanya itu bisa 5 meter atau 3 meter, itu terserah kalian nanti pas desain pembebanan itu apa ya, penambang profilnya itu aman atau enggak. Misalkan 5 meter enggak aman, nanti bisa diubah ke 3 meter. Tapi ini buat tugas kedua ya, untuk apa pembebanannya, desain pembebanan yang pakai software. Kemudian untuk material penutup atap itu ada kalvalum, seng gelombang, genteng beton, genteng tanah liat, dan genteng metal. Kemudian untuk parameter beban angin dan hujan itu ada 2 wilayah, yaitu Kabupaten Purbalingga untuk kelas A dan Kabupaten Cilacap untuk kelas B. Kemudian untuk peraturan-peraturan yang digunakan itu ada SNI 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Kemudian ada SNI 1729 tahun 2020 terkait spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Kemudian untuk data profil baja kalian bisa ambil dari tabel baja Angelino Morisco. Kemudian berikut untuk langkah-langkah pengerjaannya, yaitu yang pertama nanti tugasnya adalah analisis pembebanan. Kemudian di tugas kedua nanti ada pemodelan 3D bangunan. Kemudian analisis dimensi profil untuk batang lentur, tarik dan tekan. Kemudian yang keempat ada itu untuk misalkan ada komponen atau soal-soal yang belum ada gitu di file soal ini, itu bisa kalian asumsikan sendiri dengan landasan yang kuat itu. Kalian nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu asumsi kalian. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya itu nanti ada file 3D dari software SAP atau ETABS, kemudian perhitungan Excel, serta tulis tangan perhitungan sambungan di kertas margin ya. Mungkin itu. Terus untuk lampirannya sebagai berikut. Untuk tugas pertama atau nanti itu ada TM dan asistensi tugas 1 ya, itu analisis pembebanan. Deadline-nya itu di minggu ketiga atau minggu depan. Kemudian ada pemodelan struktur, analisis dimensi batang untuk batang lentur, kemudian batang tarik, tekan. Kemudian setelah UTS itu ada analisis sambungan, laporan, dan responsi. Dan untuk yang kelas A, pembagian kelompok dan Google Classroom-nya. Bagi teman-teman yang belum join Google Classroom, silakan bisa segera untuk join ya. Untuk pembagian kelompok serta tipe soal dan modelnya bisa kalian lihat sendiri nanti di file soal yang sudah dibagikan. Dan ini yang kelas B, nanti asistennya Mbak Aiko. Mungkin itu sih dari aku. Gimana Aiko? Oke, thank you Dahlan. Mungkin tambahan ya. Nanti setiap tugas itu ada pemaparan ya. Nanti kan tugas pertama itu kan analisis pembebanan nih. Nanti kalian tuh
maparin tugas yang udah kalian bikin gitu loh. Pemaparannya itu nanti di setiap hari Minggu sama Senin offline ya. Minggu sama Senin secara offline. Nanti buat bagian mana yang paparan itu nanti aku sama Dahlan kabarin lebih lanjut. Terus nanti setiap hari Selasa itu turun asistensi tugas baru gitu. Sekalian pengumpulan revisian hasil pemaparan kalian. Kira-kira begitu. Untuk timeline-nya ada yang keberatan nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, karena nggak ada yang jawab, aku anggap aman ya. Berarti pemaparan itu setiap hari Minggu sama Senin dan pengumpulan tugas sama turunnya asistensi tugas yang baru itu di hari Selasa. Mungkin gitu. Kita lanjut ke asistensinya ya, buat yang analisis pembebanan. Aku izin share screen sebentar. Sama sekalian buat teman-teman yang hadir di sini bisa isi presensinya ya. Nanti kalau misalnya nggak ada di presensi, lembar asistensinya nggak bisa ditandatanganin. Gitu ya. Oke. Ini ada yang record kan ya? Ada yang record nggak? Oke. Kalau misalnya suara aku putus-putus tengah jalan, kabarin aja ya. Oke, mungkin share screen aku kelihatan juga kan ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Pertama itu analisis pembebanan. Jadi ini kayak kalian masukin semua data teknis yang ada di soal kalian. Mulai dari bentuk rangka kuda-kudanya nanti dilampiri kalau di sini gitu. Gambar kuda-kudanya, terus bentang kuda-kuda, jarak kuda-kuda, sama kemiringan kuda-kudanya ini sesuai sama soal yang udah dikasih ke kalian gitu kan, beda-beda ya. Terus untuk profil Gording-nya ini kita pakai profil lip channel, nanti bisa dilihat di tabel bajanya IR Merisco. Terus profil kuda-kudanya pakai profil double siku sama kaki. Terus untuk bahan penutup atapnya sesuai dengan soal masing-masing dan alat sambung untuk tugas terstruktur baja 1 kali ini itu pakai baut ya. Terus untuk jarak antar Gording miring itu kita pakai rumus ini. Dari bentang kuda-kuda sama kemiringan atapnya itu nanti harusnya di sekitar kisaran 0,8 sampai 1,3. Untuk bentuk atapnya sama semua pakai profil yang pelana ya. Untuk atap pelana sama mutu baja profilnya sesuai sama yang udah dibagiin ke kalian gitu. Jadi untuk FYFU-nya menyesuaikan entah kalian nanti dapat BJ37 atau BJ41 ya. Terus buat data pembebanan. Ini buat berat genteng nanti sesuaiin sama jenis penutup atap yang kalian pakai gitu ya. Entah yang dapat yang galvalum, keramik atau yang kayak gimana nanti disesuaikan sama jenisnya gitu. Bisa dari literasi Google atau dari mana, yang penting bisa dipertanggungjawabkan aja ya. Terus untuk beban angin nanti ada sendiri di bawah. Dan untuk beban air hujan ini nanti sesuai sama kota yang disoal ya, yang dapat Purbalingga sama Cilacap gitu. Sesuaiin aja sama DSDH-nya, nanti dipakainya data hujan yang maksimum. Habis itu untuk beban hidup pekerjanya pakai 100 kilo, itu standarnya sih. Terus habis itu beban penggantung sama plafonnya juga nanti disesuaikan sama yang ada SNI gitu ya. Terus nanti di-convert ke kilonewton untuk bebannya. Nah, habis itu untuk boarding, ini nanti kalian bisa lihat di, ada nggak ya gambarnya di sini. Nah, untuk boardingnya itu sama profil-profil bajanya itu bisa dilihat di tabel IR Merisco itu ya. Nanti bentukannya kira-kira kayak gini. Nanti kalian bisa dilihat aja mau pakai yang mana dimensinya yang sekiranya aman buat beban-beban kalian gitu loh. Oke, lanjut ke perhitungan pembebanan.
itu ada yang pertama ada beban mati atau titik itu dia berat penutup atapnya ya, QDL. Ini rumusnya nanti disesuaikan sama datanya kalian yang di atas ini, terus nanti di-convert ke kilonewton. Habis itu untuk beban hidup, ini ada beban pekerja yang beban titik, itu sesuai sama yang udah kalian masukin di atas tadi, sama beban hidup yang merata, itu disesuaikan aja sama ketentuan gitu ya. Nanti di sini dikaliin sama jarak antar guarding miringnya gitu. Terus untuk beban hujan sama yang kayak aku bilang tadi, rumusnya di sini. Untuk DSDH-nya bisa kalian sesuaiin sama yang di mana tadi ya? Sama yang di sini tadi nih, yang sesuai sama kotanya kalian gitu ya. Terus ini juga QRL-nya. Nah, nanti ini dapatnya segini gitu ya. Hasil dikaliin sama jarak antar guarding miringnya. Lanjut ke beban angin, ini agak panjang. Buat kategori resiko bangunannya itu bisa dilihat di ini untuk pembebanan semua itu pakai 1727/2020 ya. Itu kategori resiko gedungnya bisa dilihat di sini. Kira-kira mau kayak gimana gedungnya kalian? Kalau kita sih pakainya yang 3, yang bangunan gedung dan struktur lain, dan kegagalan yang dapat menimbulkan resiko besar bagi kehidupan manusia gitu. Untuk kecepatan angin dasar, ini sesuai sama SNI juga. Terus untuk parameter beban angin ini bisa dilihat, kita udah ngasih referensi ya. Kalian bisa lihat ini di mana, nanti kalian bisa nyesuaiin aja gitu ya. Misalnya KD-nya 0,85 itu kan dari tabel ini. Kategori exposure-nya bisa A, bisa B, bisa C, sesuai sama di sini ada nggak ya? Nggak salah udah aku masukin sih di sini. Pokoknya nanti kategori exposure-nya juga sesuai sama elevasi sama topografi tempatnya kalian gitu. Misalnya di Banyumas atau misalnya di Purbalingga, Cilacap itu kira-kira masuk kategori exposure mana gitu ya. Terus ini untuk K21 sama KE-nya ini semuanya udah sesuai sama disesuaikan sama nanti kalian sesuaiin sama tabel SNI-nya ya. Lanjut buat faktor efek tiupan angin. Ini banyak data teknisnya. Buat B itu lebar bangunannya, buat L itu panjang bangunannya, nanti semuanya disesuaikan sama yang di atas ya, ini nggak ngeling ke atas, disesuaikan sama data yang kalian dapat dari soal gitu ya. Ini terus H ini tinggi bangunan sampai ke atap. Ini tuh H itu tinggi bangunan sampai ke atapnya gitu ya. Terus kalau Z itu sebenarnya rumusnya tuh sesuai sama SNI ya, 0,6-nya H. Terus untuk alfa sama ZG ini bisa kalian sesuaiin sama kategori exposure yang tadi. Jadi tetap ngikutin tempatnya kalian gitu ya. Terus ini juga semuanya sesuai sama tabel di SNI gitu ya. Nanti sesuai sama data teknisnya yang kalian dapat, nanti itu disesuaiin aja semuanya gitu ya. Habis itu nanti ketemu ininya, ketemu Z-min-nya. Habis itu G-nya ini sama kayak yang tadi ya, ke ini sama kayak ini. Terus LZ itu sesuai sama rumus aja, ini semuanya ngikutin SNI ya teman-teman. Nyari LZ yang L besar dulu, habis itu nyari Q, habis itu nyari L, ini sebenarnya L sih, LZ, L kecil tapi. Habis itu kita nyari GQ sama GV, itu nanti sesuai sama sesuai sama tabel SNI juga gitu ya. Habis itu nanti ketemu si G-nya. Itu hasil dari perhitungan ini semua. Oke. Lanjut ke klasifikasi ketertutupan, kita pakai bangunannya yang tertutup. Terus koefisien tekanan internalnya ini juga disesuaikan sama bangunan kalian jenisnya dari tabel 26.13/1 SNI-nya 1727 gitu. Oke. Terus lanjut ke koefisien exposure. Koefisien exposure itu ini semuanya ngeling sih ke atas ya. Ini rumusnya ini.
KH-nya itu juga dari tabel gitu, sesuai sama kategori exposure-nya kalian gitu ya. Terus untuk tekanan velocitas, rumusnya ini bisa dilihat. Terus habis itu untuk QH itu sama dengan QZ, sesuai sama ini gitu ya. Terus lanjut buat koefisien tahanan eksternal. Nah, kita kan pakai atap pelana di bangunan tertutup gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di sebenarnya ini itu ada di sini gitu ya. Atap pelana atau atap perisai gitu ya. Terus nanti kita cari CP dulu sebenarnya. Cari CP dari sini kira-kira gimana. Terus nanti diinterpolasi sesuai dengan sudut atau derajat yang kalian udah dapetin gitu ya. Misalnya kalau 30 kan udah ada di sini, 35 juga ada di sini. Tapi kalau yang dapet 37,5 harus interpolasi dulu gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya kayak gitu cara nyarinya kan interpolasi. Tapi kita pakai diagram yang ini aja, yang udah sesuai kasus bebannya, angin datang sama angin pergi gitu. Jadi di sini nanti sesuai sama SNI ada spesifikasinya gitu. Entah kalian dapat kemiringan yang mana, nanti bisa dilihat kasus bebannya yang mana, nanti kalian tinggal masukin CNW sama CNL-nya gitu ya. Dan kita untuk bangunan ini kita pakainya aliran angin yang tidak terhalang gitu ya teman-teman. Terus nanti bisa masukin ke sini sesuai sama tabelnya. Habis itu untuk bentar, aku mau jelasin tentang kasus A sama kasus B ini sebenarnya tuh lebih ke arah jenis tekanan anginnya gitu ya. Kan angin tuh ada angin datang sama angin pergi. Nah, angin datang itu kayak angin desak lah, kayak bangunannya kayak ketekan gitu. Kalau misalnya angin pergi itu, atau kasus B itu angin hisap, jadi kayak bangunannya tuh ke bawah gitu. Nah, itu nanti berguna di bawah sini. Nah, nanti untuk tekanan angin ini untuk gedung kaku tertutup ya, kita kan bangunannya jenisnya tertutup, itu sesuai sama tabel 2742 SNI 1727. Rumusnya ini nanti kalian masukin aja, tinggal masukin aja sih sesuai sama yang di atas. Rumus-rumusnya CNW, CNL untuk tiap kasus. Habis itu didefinisikan gaya angin. Nah, kayak yang aku udah bilang tadi, si gaya angin ini kan ada dua ya, angin desak sama angin hisap. Angin desak itu kan dia kan terdesak atau tekan gitu, dia kayak masuk gitu kan. Berarti dia itu cari nilai yang paling besar dari yang positif gitu ya. Nah, nanti ini kan Newton, nanti di-convert ke kilonewton. Terus habis itu angin hisap itu dia kan terhisap atau kayak bangunannya ke bawah gitu ya kan, dia jadi carinya tuh yang paling gede minusnya gitu kan. Jadi di-convert juga ke kilonewton begitu. Nanti ketemu wind load-nya. Nah, nanti dari ini kalian semua itu lihat spesifikasinya tadi kayak ada dead load, ada rain load, ada lift load, ada wind load, itu semua nanti buat dimasukin ke kombinasi pembebanan ini karena kita makainya kombinasi yang LRFD gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa dilihat juga di SNI, nanti macam-macam kombinasi pembebanannya ini ada pembebanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan kombinasi pembebanannya itu yang pertama itu 1,4 DL, yang kedua itu 1,2 DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 RL, dan seterusnya gitu. Ini typo ya teman-teman, sebentar. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ini semua dari data yang di atas gitu kan. DL itu kan dead load, jadi beban mati. LL itu lift load, terus RL itu rain load, WL itu wind load gitu ya teman-teman. Jadi nanti pas udah masuk tugas kedua, udah nggak bingung lagi pas masukin pembebanan di pemodelan strukturnya. Gitu sih, paling nggak terlalu ribet karena banyak yang ngikutin. Saya tugas satu ini tuh jeli-jeli aja ngelihat SNI-nya sama nyocokin kategori-kategorinya yang kalian pakai gitu, kategori exposure-nya, entah exposure-nya pakai yang B atau yang C, nanti itu ngaruh ke semua perhitungan yang angin gitu di bawah. Paling
Gitu sih untuk asistensi pertama. Mas Dahlan ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditambahin nggak? Sorry. Nggak ada. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Ya, guys. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh ditanyain terkait soal ataupun penjelasan perhitungan di Excel ya. Gimana teman-teman? Belum ada, Mbak. Mas. Belum ada. Oke, dari Mas Dahlan juga nggak ada yang ditambahin. Recordingnya aman kan ya? Aman nggak? Gimana? Oke. Oke. Thank you Zainal. Mungkin itu dulu kali ya. Berarti nanti, berarti dari kalian nanti maparin analisis pembebanan di tanggal 3 sama 4. Ya, itu panjang kok waktunya. Jadi kalau boleh dikerjain dengan baik ya teman-teman. Sama jangan lupa masuk ke Google Classroom yang udah ada di PDF soal gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Ya, silakan. Mbak, izin nanya. Jadi ini buat Excel-nya itu ntar kita benar-benar buat dari awal gitu kan? Apa ada Iya. template? Iya. Excel-nya bener-bener buat dari awal sih. Oh, oke. Nggak dikasih template dari asisten. Ya, kasih Mbak. Iya. Tapi buat file-file SNI, kalian nggak usah nyari sendiri lagi. Soalnya dari Google Classroom, kayaknya aku sama Dahlan udah ngasih filenya deh di Google Classroom. Jadi nggak usah nyari-nyari sendiri. Nanti disesuaikan aja kalau nyari tabel ini. Kan tadi udah dijelasin ya, tabel berapa. Nanti bisa nyari dari situ untuk kategori-kategori yang dibutuhkan. Begitu. Ya, silakan Karim. Izin tanya Mbak, itu buat seluruh tugas itu jadi satu file apa boleh pisah-pisah ya Mbak? Kalau bisa satu file sih, Rim. Iya Biar sih. kan nanti ke belakangnya juga itu nge-link semua. Iya, betul. Oh ya, oke. Makasih Mas Mbak. Iya. Sama jangan lupa ini tugasnya juga ditulis tangan ya. Oke, gimana Andika? Maaf Mbak, kebetulan Mbak. Maaf. Oke. Jangan lupa ya tugasnya tulis tangan pakai kertas margin. Oke. Nanti dikumpulin sekalian sama pas pemaparan kalian gitu ya. Oke, Mbak, ada lagi? maaf Mbak, mau Oh, nanya ya? Mbak. Tadi yang pakai kertas margin apanya Mbak? Ditulis. Jadi kan nanti kan setiap gini, wait, aku sekalian share lagi deh biar jelas. Nah, kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan lah ya. Nah, nanti kalian itu nulis ini semua di kertas margin gitu loh. Jadi ini kan cuma Excel ini kan cuma apa ya, alat bantu gitu ya supaya kalian nggak pusing-pusing banget ngitungnya. Ini kan kayak tadi ini ada yang pakai inilah apalah gitu kan. Nah, nanti pengumpulan endingnya tuh ini semua kalian tulis tangan gitu. Semuanya sampai dari sini semua itu nanti tulis tangan semua gitu. Tapi ininya gambar-gambar ini nggak usah dilampirin, paling referensinya aja nih kayak tabel ini, penjelasan ini tuh apa gitu nanti ditulis di kertas margin. Begitu Vincent. Jelas nggak Oke, ya? makasih Mbak. Oke. Izin nambahin ya. Rumusnya juga ditulis, jangan cuma Oh iya betul. kata-katanya terus hasil, tapi kata-kata sama dengan rumus terus hasilnya gitu. Kalau perhitungannya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Iya. Jadi kayak gini nih, ini kan LZ yang kecil, ini rumusnya ini sama dengan ini gitu. Jangan cuma LZ sama dengan ini gitu, jangan gitu ya. Harus ada rumus yang jelasnya. Begitu.
Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ya, gimana Rio? Itu yang ditulis di margin itu per kelompok satu apa per orang satu ya Mbak? Terima kasih. Oke, per kelompok 1 ya. Nanti ngumpulinnya di Google Classroom juga per kelompok 1. Siap Mbak, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? Sepertinya cukup, Mbak. Oke. Dari Mas Dahlan ada yang mau ditambahin lagi? Ya, buat pemaparannya itu kan udah 2 hari ya. Nanti yang pertama itu kelas A hari Minggu, terus kelas B-nya hari Senin. Nanti minggu depannya ditukar gitu. Kelas B dulu baru kelas A. Pemaparannya paling di kos aku nanti gitu ya. Ya, di kosnya baik kok. Oke, mungkin karena udah dirasa cukup, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi bisa via chat atau langsung via grup aja biar informasinya langsung kesebar gitu ya. Oke, mungkin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktu, makasih juga buat Mas Dahlan. Aku tutup, ya absen jangan lupa diisi ya. Oke. Aku tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.